Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu algoritma jaringan syaraf tiruan, yaitu perseptron. Sebenarnya algoritma pertama dari jaringan syaraf tiruan itu adalah algoritma Hebbian. Tapi saya tidak membahas algoritma Hebbian, saya langsung ke perseptron. Jadi perseptron ini adalah perbaikan dari algoritma Hebbian. Perseptron itu adalah bentuk paling sederhana dari jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk mengklasifikasikan pola khusus yang biasa disebut dengan linearly separable. Jadi nanti pola-polanya itu terletak pada sisi yang berlawanan pada satu bidang. Artinya linear separable itu adalah garis pemisah. Jadi nanti pola-polanya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan dari persamaan linearnya atau garis linearnya. Nah, pada dasarnya perseptron itu terdiri dari neuron tunggal dengan bobot-bobot sinaptik dan juga threshold yang diatur. Jadi nanti selama pembahasan tentang jaringan syaraf tiruan kita akan sering sekali mendengarkan kata-kata atau istilah bobot, kemudian threshold, kemudian learning rate, kemudian ambang batas, seperti itu. Jadi kalau untuk bobot itu sendiri, selama nanti di pembahasan jaringan syaraf tiruan, bobot itu dinotasikan dengan W. Kemudian threshold dinotasikan dengan theta. Nah, untuk bobot dan threshold ini bisa diatur. Kemudian perseptron selama ini masih sebenarnya terbatas hanya untuk mengklasifikasikan dua kelas, artinya hanya untuk kelas biner. Tapi misalkan nanti ke depannya kita mau mengklasifikasi untuk multi-kelas, artinya tidak hanya kelas biner, maka perlu dilakukan perlakuan khusus. Sehingga bisa untuk klasifikasi multi-kelas. Kemudian perseptron itu sendiri juga termasuk dalam algoritma supervised learning, artinya pembelajarannya atau proses trainingnya itu terawasi. Jadi karena dalam perseptron untuk proses training itu dibutuhkan label atau target. Nah, algoritma dari perseptron itu sendiri, yang pertama, jadi langkah pertama untuk proses pelatihan perseptron, jadi proses training pada perseptron, yang pertama kita harus menginisialisasi semua bobot dan bias. Jadi bobot dan bias kita inisialisasi, umumnya biasanya di inisialisasi awal itu W-nya itu sama dengan 0, B-nya juga sama dengan 0. Banyaknya W itu tergantung dari inputan. Jadi kalau misalkan dalam inputannya terdapat parameter 2 atau 4 atribut, berarti W-nya nanti juga mengikuti. Kalau atributnya ada 2, berarti nanti W-nya ada W1 sama W2. Kalau atributnya 4, berarti ada W1, W2, W3, W4. Untuk inisialisasi awal, biasanya nilai W, nilai B itu diinisialisasi dengan 0. Kemudian ada yang namanya learning rate. Learning rate ini dinotasikan dengan alpha. Nilai learning rate itu sendiri antara 0 sampai 1. Jadi learning rate ini di-set. Nah, untuk penyederhanaan biasanya learning rate itu di-set sama semua, yaitu 1. Kemudian ada juga yang namanya, kita harus nge-set juga nilai threshold atau ambang batas. Jadi nilai threshold itu digunakan di fungsi aktivasi. Jadi harus kita set berapa nilai thresholdnya. Setelah kita nge-set atau menginisialisasi bobot, bias, learning rate, sama threshold, maka langkah selanjutnya kita jadi untuk setiap pasangan pembelajaran atau untuk setiap pasang, setiap baris, setiap tupel proses pembelajaran, itu kita harus yang pertama, kita harus set aktivasi unit inputnya. Jadi inputnya kita harus set. Kemudian yang kedua kita hitung respon untuk unit inputnya. Jadi kita ngitung nilai net respon. Yang mana nilai respon itu dihitung dari mana? Dengan rumus ini. Jadi biasnya ditambah dengan sigma I XI WI. Yang mana XI-nya ini adalah datanya. Kemudian WI ini adalah bobotnya. B-nya adalah bias. Nah, setelah dihitung net didapatkan nilai net atau nilai responnya, langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi. Jadi yang mana pada perseptron fungsi aktivasinya bentuknya seperti ini. Jadi Y net
Y net akan bernilai 1 jika netnya lebih dari theta. Kemudian akan bernilai 0 jika netnya itu antara min theta sampai theta. Kemudian akan bernilai minus 1 jika netnya kurang dari theta. Misalkan saya punya nilai netnya. Nilai netnya saya dapatkan 1. Kemudian untuk tetanya tadi di awal saya set misalkan 0. Berarti nilai Y netnya berapa? Berarti nanti ini Y net akan bernilai 1 jika netnya lebih dari 0. Dan bernilai 0 jika netnya kurang dari antara min 0 sampai 0. Kemudian dia akan bernilai min 1 jika netnya kurang dari min 0. Nah, kalau untuk ini kasus min 0 kurang dari net kurang dari 0, jadi net itu antara min 0 dan 0 berarti sama ini sama artinya dengan net sama dengan 0. Kalau netnya sama dengan 0, hasilnya adalah Y netnya adalah 0. Kalau ini netnya 1, karena 1 itu lebih dari 0, berarti nanti nilai Y netnya juga 1. Misalkan kasus lain misalkan saya dapatkan nilai netnya 0,01. Kemudian saya set nilai threshold-nya adalah 0,1. Berarti nanti Y netnya, fungsi Y netnya itu akan menjadi ini. Y netnya akan menjadi 1 jika netnya lebih dari 0,1. Kemudian akan bernilai 0 jika netnya antara min 0,1 dan 0,1. Kemudian akan bernilai min 1 jika netnya itu kurang dari 0,1. Berarti kalau netnya 0,01 dia masuk di mana? 0,01 itu antara min 0,1 sampai 0,1. Berarti untuk ini nanti nilai Y netnya atau nilai Y outputnya itu sama dengan 0. Karena masuk di sini. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya, kalau sudah didapatkan nilai net sama Y-nya, langkah selanjutnya, bandingkan nilai output jaringan Y, nilai Y tadi dengan targetnya. Kalau misalkan nilai Y atau output dengan targetnya itu tidak sama atau tidak sama dengan seperti ini, maka kita harus update bobot dan biasnya. Gimana cara update bobot dan biasnya? Jadi, bobot baru itu sama dengan bobot lama ditambah learning rate dikali target dikali X data. Jadi, kalau bias baru sama dengan bias lama ditambah alpha dikali target. Alpha ini learning rate-nya tadi. Itu kalau misalkan Y tidak sama dengan T, output tidak sama dengan target atau label sebenarnya. Harus kita update. Kalau misalkan sama, berarti tidak perlu kita update. Artinya W baru itu sama dengan W lama dan B baru sama dengan B lama. Nah, kemudian iterasi dilakukan terus-menerus hingga pola yang dimiliki output jaringan sama. Jadi output jaringan sama dengan targetnya. Kalau sudah Y sama semua Y sama dengan T, semua ya untuk berlaku semua pola, maka iterasi berhenti. Nah, proses learning tadi, pembelajaran itu dinamakan pada setiap kelompok pola itu dinamakan dengan iterasi atau epoch dalam jaringan Sharif Tiruan. Oke, sekarang masuk ke contoh. Nah, contohnya ini, misalkan saya punya inputan. Misalkan di sini saya punya ini logika N ya. 1, 1, 1, kemudian 1, min 1, hasilnya targetnya min 1, min 1, 1, targetnya min 1, min 1, min 1, targetnya min 1. Ini adalah logika N. Nah, di logika N ini ada 2 atribut, berarti W-nya nanti ada 2 juga. Kemudian, learning rate-nya di set sama dengan 1. Kemudian theta-nya kita set 0. Kemudian W1, W2, B-nya ini semua kita set 0. Nah, langkah selanjutnya kita buat tabel seperti ini untuk mempermudah. Ada kolom untuk menghitung nilai net, kemudian ada kolom ini
X ya, harusnya. Kemudian ada kolom untuk menghitung Y, ada kolom untuk menghitung delta W, ada kolom untuk menghitung delta B, kemudian W sama B yang baru. Nah, untuk perhitungan kita lanjutkan ke Excel. Nah, sekarang untuk Excel-nya, tadi kan inputannya kita pakai logika AND. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Jadi, ini iterasi pertama atau untuk epoch pertama. Saya namanya epoch pertama. Jadi, tabelnya seperti ini. Langkah pertama kita harus hitung, kita inisialisasi awalnya, learning rate-nya kita set 1, kemudian tetanya kita set 0. Kalau tetanya 0, berarti nilai Y-nya atau Y-net-nya itu akan bernilai 1 jika netnya lebih dari 0, ya kan? Dia akan bernilai 0 jika nilainya netnya antara netnya itu antara min 0 sampai 0, atau bisa kita tulis sama dengan 0. Kemudian, saya perbesar dulu. Kemudian dia akan bernilai min 1 jika nilai netnya kurang dari 0. Nah, sekarang selanjutnya inisialisasi bobot awalnya. W1, W2-nya sama B, inisialisasi bobot dan biasnya adalah 0. Oke, sampai di sini paham ya? Langkah selanjutnya kita buat tabelnya seperti ini. X1, X2, learning rate sama targetnya. Nah, sekarang kita hitung netnya. Netnya itu berarti sama dengan XI, WI. X1 berarti kan dimulai dari X1 dikali W1 ini. Kemudian ditambah sama X2 dikali W2. Ditambah sama betanya. Beta, apa namanya? Bias. Nah, ternyata netnya hasilnya 0. Kalau 0 berarti kita buat if saja di sini, logika if. Jika net itu ini kurang dari 0, maka dia lebih dari 0, maka nilainya adalah 1. Kemudian if jika netnya net ini ya, E13 ini sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Tapi selain itu, hasilnya adalah 1. Oke, berarti karena netnya 0, berarti outputnya juga 0. Karena 0, netnya sama dengan 0, berarti nilai Y-nya juga 0. Nah, sekarang kita cek. Apakah nilai Y, output ini sama dengan target? Nah, targetnya 1, outputnya 0. Berarti belum sama. Kalau belum sama, ini saya tandai dulu warna orange. Merah. Maka kita harus melakukan update bobot. Gimana cara kita melakukan update bobot? Kita harus hitung dulu delta W-nya. Delta W-nya itu sama dengan alfa dikali XI dikali T. Berarti alfa ini sama dengan alfa dikali XI dikali sama T. Nah, kemudian untuk W2 sama dengan alfa dikali sama X2 dikali sama T. Kemudian kalau bias itu sama dengan alfa dikali target saja. Kalau sudah seperti itu, W barunya, berarti W barunya itu sama dengan W lama ini ditambah dengan delta W.
Sudah. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah update bobotnya, kita lanjutkan iterasinya, kita lanjutkan ke pola berikutnya. Kita hitung netnya lagi, berarti sama dengan, pakai ini aja. Kita cek. Ini kan. Kemudian kita copy ini. Kita cek lagi. Karena netnya 1, berarti nilai outputnya 1. Nah, sekarang kita cek lagi. Outputnya 1, tapi targetnya -1, berarti belum sama. Kalau belum sama, kita tandai lagi. Kalau belum sama, berarti kita hitung lagi, update bobotnya. Di-update bobotnya lagi. Update bobotnya. Ini update bobotnya. Delta WI berarti X alpha dikali X1 dikali T. Kemudian kalau delta W2, alpha dikali X2 dikali T. Dan seterusnya. Sekarang kalau untuk ini, kita copy juga. Hasil penjumlahannya. 1 ditambah -1, 0. 1 tambah 1, 2. 1 tambah -1, 0. Sama. Setelah itu kita hitung lagi. Ini untuk mempermudah kita cek. Nah, di sini netnya nilainya 2. Kalau 2 berarti kan lebih dari 0. Berarti nilai Y-nya atau outputnya itu 1. Sedangkan di sini targetnya adalah -1. Berarti belum sama. Kalau belum sama berarti kita update bobotnya lagi. Ini tadi. Setelah kita update bobot, kita hitung delta B. Kita hitung delta W sama delta B. Langkah selanjutnya kita hitung W sama B-nya. Kalau setelah itu kita hitung lagi. Oh, tadi salah ya logikanya. Maaf, ini tadi logikanya kalau selain itu berarti selain itu semua hasilnya adalah -1 ya. Lupa. Bentar. Nah, ini. Berarti karena netnya -3, berarti nilai outputnya itu adalah -1. Karena -1 sama, sudah sama, berarti kita tidak perlu mengupdate. Maaf, ini warnanya harusnya hijau. Kita tidak perlu mengupdate bobotnya, sehingga untuk delta W-nya kita kasih nilai 0. Nah, untuk ini, kalau W barunya berarti sama dengan, tetap sama kan, ditambahkan W baru ditambah sama delta W. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, langkah selanjutnya, karena ternyata outputnya semuanya belum sama dengan target, berarti hanya yang sama hanya 1, berarti kita lanjutkan iterasinya ke epoch 2 atau iterasi kedua. Di iterasi kedua caranya sama, kita hitung netnya lagi. Kita copy saja supaya cepat. Kita cek, kalau kita ngopi kita harus cek juga. Nah, nilai netnya itu A18 berarti X1 dikali J. X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah biasnya. Kemudian, karena hasilnya 1, oh ternyata sama. Karena netnya hasilnya 1, berarti Y-nya juga hasilnya adalah 1. Karena sama, berarti saya tanda hijau. Dan karena sama, juga kita tidak perlu mengupdate bobotnya, sehingga bobot barunya juga tetap. Nah, sekarang selanjutnya kita hitung lagi untuk yang pola kedua. Di pola kedua, ternyata, kita cek dulu. Ini X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah B. Hasilnya -1. Kalau -1 berarti nilai outputnya juga -1. Kenapa? Karena
ini tadi, dia kurang dari 0. Nah, ternyata sama. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang, oh ternyata sama juga. Nah, polanya, output sama Y-nya. Sekarang berarti saya lanjutkan lagi. Oh, ternyata di pola keempat juga sama. Nah, kalau seperti ini kasusnya berarti semua target di semua pola itu sudah sama dengan nilai outputnya, atau sebaliknya nilai output di semua pola itu sama dengan targetnya. Berarti semua pola ini sudah terkenali oleh atau sudah dikenali oleh si perseptron, oleh sistem. Jadi kalau seperti itu berarti iterasi berhenti sampai di epoch kedua. Sampai di sini paham? Nah, tadi kita dapatkan tabel terakhir seperti ini. Terus setelah selesai epoch kedua, terus gimana, Bu? Jadi, tadi kan dibilang bahwa perseptron itu adalah linearly separable. Jadi, garis pemisah yang linier. Berarti, terus sekarang garis pemisahnya gimana? Garis pemisahnya berarti didapatkan, garis pemisahnya persamaannya adalah X1. W1 atau W1X1 ditambah W. Oke, saya konsistenkan dulu. W1X1 ditambah W2X2 ditambah B sama dengan plus minus theta. Jadi plus minus theta. Ini adalah persamaan garis pemisahnya. Karena kebetulan theta kita adalah 0, berarti nanti sama dengan 0, berarti W1 kita kan ini kan yang terakhir. Nah, W1-nya 1 berarti kan X1 kali 1 X1 ditambah 1 kali X2 ditambah B-nya min 1. Berarti min 1 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis X1 plus X2 sama dengan 1. Ini merupakan persamaan garis pemisah antar kelas min 1 sama 1. Jadi ini adalah garis pemisahnya. Jadi ini adalah garis pemisah. Nah, persamaan ini yang menjadi modelnya. Nah, sekarang kalau misalkan ketika testing saya punya X1-nya sama dengan min 1, X2-nya sama dengan 1. Berarti kalau kita masukkan ke dalam modelnya, artinya kalau nanti jika hasilnya lebih dari 0, berarti dia di sebelah kanan garis. Kalau kurang dari 0, berarti dia sebelah kiri garis. Nah, kalau sebelah kanan garis artinya plus 1. Kalau sebelah kiri garis artinya min 1. Kalau misalkan kita punya tadi testing X1-nya min 1, X2-nya 1, maka kita masukkan ke model ini tadi. Berarti kan jadinya X1 min 1 ditambah 1, modelnya ini atau ini ya, boleh langsung aja pakai ini aja, ini min 1. Hasilnya berapa? Hasilnya min 1 tambah 1, 0 dikurang 1, min 1. Hasilnya adalah min 1. Kalau min 1 artinya dia kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti dia berada pada kiri garis pemisah atau kiri dari model ini tadi. Sehingga dia masuk di kelas min 1. Sama dengan kalau min 1, ini tadi, min 1, berarti targetnya ada di min 1. Sama. Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan tidak ada kesulitan dalam memahami. Kalau misalkan ada kesulitan, bisa tanya ke saya, bisa via email, via WA, atau komentar di sini. Oke, jangan lupa subscribe dan juga
like kalau misalkan dirasa apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.